Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Tunuriyah dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang keseimbangan pasar satu jenis barang atau dua jenis barang. Sebelum saya mempresentasikan materi tentang keseimbangan pasar, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama yaitu Lulu Atul Hanifah, yang kedua yaitu Lia Damayanti, yang ketiga yaitu Muhammad Wildan Afif. Hal-hal yang akan saya bahas dalam keseimbangan pasar yaitu bagaimana bentuk suatu keseimbangan pasar, apa yang dimaksud dengan keseimbangan pasar dua jenis barang, teori dan rumus keseimbangan pasar dua jenis barang. Kita masuk pada pembahasan keseimbangan pasar. Pasar suatu barang dapat dikatakan seimbang atau equilibrium apabila jumlah barang yang diminta atau quantity demand itu sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, dan harga barang yang diminta atau price demand itu sama dengan harga barang yang ditawarkan atau price supply. Sehingga keseimbangan pasar ini dapat terjadi apabila demand atau permintaan itu sama dengan supply atau penawaran, baik itu berupa jumlah barangnya ataupun harganya. Untuk lebih jelas materi tentang keseimbangan pasar, kita lihat pada diagram keseimbangan pasar berikut ini. Di sini ada suatu diagram. Anggap saja diagram ini merupakan diagram penjualan apel. Nah, di sini dalam diagram ini, di sini ada garis yang menunjukkan pada titik D dan ada satu garis lagi yang menunjukkan pada titik S, di mana D di sini bermakna demand atau permintaan dan S di sini bermakna supply atau penawaran. Jadi garis D di sini bermakna kurva permintaan dari pembeli, sedangkan garis S di sini bermakna penawaran dari penjual. Dari garis demand dan supply di sini, kita lihat pada titik keseimbangan dua garis di sini. Di sini titiknya berada pada angka 15 dan angka 2. Apa angka 15 di sini? Di sini ada keterangan PI. PI artinya price equilibrium, artinya harga keseimbangannya berada pada titik angka 15. Dan garis ke bawah menunjukkan pada angka 2XE, artinya jumlah keseimbangannya, di mana jumlah keseimbangannya berada pada angka 2. Karena ini berupa penjualan apel, berarti jumlah keseimbangannya berada pada angka 2 kg apel. Nah, kita masuk contoh soal. Di sini contoh soal, diketahui fungsi penawaran atau price supply sama dengan min 600 plus 30 Ki. Dan fungsi permintaan price demand sama dengan 1200 dikurangi 30 Ki. Soalnya tentukan keseimbangan pasar dan gambarlah kurvanya. Untuk lebih jelasnya, mari simak video yang akan saya tayangkan. Nah, untuk lebih jelasnya, kita di sini diketahui price demand-nya 1200 min 30 Ki, sedangkan price supply-nya sama dengan min 600 plus 30 Ki. Nah, yang ditanyakan keseimbangan pasar dan gambar kurvanya. Dalam rumus keseimbangan pasar itu ada dua, di mana price demand sama dengan supply atau quantity demand sama dengan quantity supply. Kita masukkan rumusnya. Di sini karena yang diketahui price demand dan price supply, maka kita menggunakan rumus price demand sama dengan
price supply, di mana price demand-nya 1200 min 30 key sama dengan min 600 ditambah 30 key. Nah, di sini nilainya ada 1200, ada min 600. Di sini ada min 30 key dan plus 30 key. Di sini ada angka saja dan ada angka dan huruf. Nah, kita masukkan yang angka dengan huruf disatukan dengan angka dengan huruf. Yang angka saja kita masukkan pada angka saja. Kita pindah ruas ya. 1200. Nah, min 600 kita pindah ruas, yang asalnya negatif kita pindah jadi positif. Plus 600 sama dengan, kita tulis 30 key. Yang asalnya di sini negatif, min 30 key, kita pindah ruas, negatif jadi positif, plus 30 key. Kita sederhanakan, 1200 ditambah 600 sama dengan 1800 sama dengan 30 key ditambah 30 key sama dengan 60 key. Kita sederhanakan lagi, key sama dengan 1800 per 60, sehingga key sama dengan 1800 dikurangi 60 sama dengan 30. Nah, di sini kita sudah mendapatkan kuantitinya. Nah, sedangkan keseimbangan itu antara price demand dan price supply, atau harganya itu dengan kuantitinya. Kita sudah mendapatkan kuantitinya, kita sekarang mencari price-nya. Untuk mencari price itu gimana? Nah, di sini kan sudah ada. Kita langsung masukkan saja antara price demand atau price supply. Kita ambil salah satu. Sekarang price demand ya. Price demand sama dengan 1200 min 30. Di sini key yang asalnya nilainya key saja, karena kita sudah mendapatkan key di sini. Nah, key-nya 30, kita tulis kali 30, sehingga price-nya sama dengan price demand 1200 min 30 kali 30 900, sehingga price demand-nya 1200 dikurangi 900, hasilnya 300. Nah, price demand-nya 300. Nah, untuk price supply-nya bagaimana? Price supply-nya itu nilainya sama. Coba kita masukkannya. Min 600 ditambah 30 key. 30 key-nya kita sudah dapat 30. 30 kali 30 90. Min 600 plus 900. 30 kali 30 kan 900. Sehingga 900 dikurangi min 600, hasilnya sama-sama 300. Sehingga kita sudah mendapatkan price itu 300. Price 300, quantity 30. Nah, bagaimana dengan kurvanya? Gambar kurvanya. Oke. Kita gambar ya. Dalam gambar diagram tadi, di sini kuantitinya, di sini price-nya atau harganya. Nah, untuk mencari rumus keseimbangan tadi, syaratnya antara kurva demand dengan kurva supply itu harus seimbang. Sehingga titik antara pertemuan antara kurva demand dengan kurva supply berada pada titik ini. Kita masukkan. Nah, tadi nilai
quantity di sini kan berada pada garis key. Kuantitinya tadi 30, kita masukkan 30. Nah, di sini pada garis price-nya tadi 300. Kita tulis 300. Nah, jadi gambar kurvanya itu seperti ini ya, gambarnya. Oke. Kita masuk pada materi selanjutnya. Materi tentang keseimbangan pasar dua macam produk. Apa itu keseimbangan pasar dua macam produk? Nah, dalam keseimbangan pasar dua macam produk, yaitu harga satu produk itu juga akan mempengaruhi harga produk yang lainnya. Tetapi harga satu produk ini akan mempengaruhi produk lain apabila ada hubungannya antara substitusi dan komplementer. Apa sih hubungan antara substitusi dan komplementer? Nah, di sini hubungan substitusi dapat dimaknakan sebagai pengganti, sehingga hubungan substitusi yaitu suatu produk dapat menggantikan fungsi yang lainnya. Nah, di sini contoh produk substitusi, contohnya beras. Beras di sini misalkan dalam pasar harga beras melambung tinggi, sehingga para pembeli pastilah akan mencari alternatif lain agar dapat menggunakan bahan pokok yang lebih murah ketimbang beras, tetapi dapat mencukupi bahan pokok. Contohnya di sini beras diganti dengan gandum. Karena apa? Karena beras di sini nilainya kan harganya sangat tinggi, sehingga para pembeli akan mencari alternatif lain yaitu gandum, yang asalnya semua pembeli menginginkan beras karena harganya yang mahal. Maka dari itu gandum sekarang yang asalnya peminatnya sedikit karena harga beras melambung tinggi, maka para pembeli mencari alternatif gandum ini, sehingga gandum peminatnya banyak. Jikalau peminatnya banyak, pastilah penjual akan menyuplai barang banyak. Nah, ketika peminat banyak, pastilah harga gandum juga akan melambung tinggi. Nah, ketika beras melambung tinggi, maka gandum juga akan melambung tinggi. Karena asalnya beras melambung tinggi, pembeli mencari alternatif lain, sehingga gandum di sini peminatnya banyak, sehingga gandum menjadi tinggi harganya. Nah, kalau barang komplementer itu yang gimana? Barang komplementer itu dapat diartikan sebagai pelengkap, sehingga suatu produk tidak dapat membuat produk baru tanpa adanya pelengkap. Contohnya di sini produk komplementer. Kalau kita membuat teh, kalau orang yang suka manis pastilah dia membutuhkan gula. Jadinya teh ini butuh barang pelengkap berupa gula. Nah, contoh lagi semen. Semen dalam membuat suatu bangunan pastilah butuh semen dan pasir. Jikalau ada semen tetapi tidak ada pasir, pasti bangunan tidak akan jadi. Maka dari itu jikalau harga semen melambung tinggi, pastilah juga akan mempengaruhi harga pasir di sini, karena antara semen dengan pasir itu saling berkaitan erat. Sehingga fungsi permintaan di sini menjadi QDX atau jumlah yang diminta dari produk X, itu rumusnya menjadi A0 min A1 harga produk X ditambah A2 harga produk Y, dan jumlah yang diminta dari produk Y, quantity demand Y, rumusnya menjadi B0 plus B1 harga produk X ditambah B2 harga produk Y. Nah, jadi fungsi permintaan seperti ini rumusnya, dan fungsi penawaran dirubah menjadi harga yang ditawarkan dari produk X
itu rumusnya menjadi M0 min M1 harga produk X ditambah M2 harga produk Y. Nah, untuk jumlah yang ditawarkan dari produk Y menjadi rumusnya N0 plus N1 harga produk X ditambah N2 harga produk Y. Sehingga syarat keseimbangan pasar dua macam produk, yaitu suatu produk dapat dikatakan seimbang apabila jumlah yang ditawarkan dari produk X itu sama dengan jumlah yang diminta dari produk X, dan jumlah yang ditawarkan dari produk Y itu sama dengan jumlah yang diminta dari produk Y. Sehingga secara umum teori keseimbangan pasar yaitu quantity supply X itu harus sama dengan quantity demand X, dan quantity supply Y itu harus sama dengan quantity demand Y. Contoh dari keseimbangan pasar dua jenis barang. Diketahui fungsi permintaan dan fungsi penawaran dari dua macam produk mempunyai hubungan substitusi sebagai berikut, di mana jumlah barang yang diminta dari pembeli produk X itu sama dengan 100 min 2PX plus 3PY. Sedangkan jumlah yang diminta dari pembeli dari produk Y itu 150 plus 4PX min PY. Sedangkan jumlah yang ditawarkan dari penjual produk X itu 2PX min 4, dan jumlah yang ditawarkan dari penjual produk Y itu 3PY min 6. Yang ditanyakan, carilah harga dan jumlah keseimbangan pasarnya. Penyelesaiannya yaitu tadi dari syarat keseimbangan pasar dapat diperoleh apabila quantity supply X sama dengan quantity demand X, dan quantity supply Y sama dengan quantity demand Y. Nah, di sini quantity supply X nilainya 2PX min 4, sedangkan quantity demand X nilainya 100 min 2PX plus 3PY. Kita masukkan. Nah, di sini kita masukkan nilainya tadi. Kemudian kita sederhanakan. Yang 2PX nilainya ada yang 2PX, yang di sebelah kanan min 2PX. Nah, kita gabung 2PX yang asalnya di sini. Sini kan min 2PX, kita pindah ruas, maksudnya jadi positif. Jadi 2P plus 2PX. Nah, sedangkan 3PY karena tidak ada yang menyamai, kita tulis di sini asalnya plus, kita pindah ruas jadi min 3PY. Nah, setelah itu di sini min 4 kita pindah ruas, yang asalnya negatif jadi positif, jadinya 100 plus 4. Kita jumlahkan, jadinya hasilnya 4PX min 3PY sama dengan 104. Nah, kita sudah mendapatkan nilai yang pertama, yaitu 4PX min 3PY sama dengan 104. Kemudian kita cari keseimbangan kedua, quantity supply Y sama dengan quantity demand Y. Di sini quantity supply Y-nya 3PY min 6. Kita masukkan. Kemudian quantity demand Y di sini 150 plus 4PX min PY. Kita masukkan. PX di sini dia kan posisinya sendiri.
Nah, di sini negatif, kita pindah ruas. Nah, negatif ya. Kemudian 3PY kita tulis 3PY. Di sini ada PY, kita pindah ruas, yang hasilnya negatif jadi positif. 3PY plus PY, hasilnya di sini 4. Ini min 4PY kita turunkan. Kemudian penjumlahannya 100, kok bisa 156 nih, 150. Di sini kan negatif, kita pindah ruas jadi positif, plus 6. 150 ditambah 6 hasilnya 156. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai yang kedua. Nah, antara nilai pertama dan nilai yang kedua kita jumlahkan. Nah, di sini yang pertama nilainya 4px min 3py. Di sini coba lihat sama dengan 104. Kemudian nilai yang kedua ini kita masukkan. Setelah masukkan kita tambah. Hasilnya ini py sama dengan 260. Kita sudah mendapatkan price produk Y-nya. Kita cari price produk X-nya. Caranya kan kita sudah mendapatkan price produk Y, kita masukkan, pilih antara nilai pertama atau nilai yang kedua, kita gunakan. Di sini saya menggunakan nilai yang pertama. Kita masukkan 4px min 3py sama dengan 104. Nah, di sini kita sudah mengetahui nilai py-nya. Nah, tinggal kita masukkan 4px min 3py-nya sudah mendapatkan 260 sama dengan 104. 4px kita kalikan tadi, min 3 kali 260, hasilnya min 780 sama dengan 104. Nah, di sini negatif, kita pindah ruas jadi positif. Hasilnya 104 plus 70, 780, hasilnya 884. PX-nya tetap. Terus kita cari nilai PX. Di sini kan ada 4, kita pindah ruas. Asalnya kali, di sini jadi bagi, sehingga PX sama dengan 884 dibagi 4. Jadi nilai PX kita sudah menemukan 221. Kemudian kita sudah mendapatkan nilai P tadi ya. P di sini 221 untuk PX dan 260 untuk PY. Nah, kita cari kuantitinya. Gimana cari kuantitinya? Nah, tadi kuantiti demand X, kuantiti. Nah, di sini kuantiti supply X sama dengan 2px min 4 tadi. Yang ini kuantitinya dari ini dan ini. Nah, kita masukkan kuantiti supply X jadi 2px min 4, kita masukkan 2, px-nya tadi ini, px-nya 221 kurangi 4, 2 kali 221 442 dikurangi 4, hasilnya 438. Kita sudah menemukan kuantiti supply X. Nah, kita cari kuantiti supply Y. Nah, caranya tadi kita masukkan yang nilai kuantiti supply-nya. Setelah kita masukkan, kita cari 3 PY-nya. Ini yang PY-nya 260 min 6. 3 kali 260 hasilnya 780 min 6. Hasilnya 780 dikurangi 6, hasilnya 780 kurangi 6, hasilnya ini 774. Sehingga harga dan kuantitinya MEX, harga dan kuantitas barang pertama, barang X itu
kuantitas barangnya bernilai 438 dan harganya bernilai 221. Sedangkan MEY, harga dan kuantitas barang kedua atau barang Y di sini kita sudah menemukan kuantitinya di sini 774. Kuantitas barang keduanya 774 dan harga barang Y itu 260. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.